Kembali menyaksikan spesial program Property and Infrastructure Outlook dalam rangkaian Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia, masih bersama saya Syafinas Nasyar. Dialog masih akan kita lanjutkan bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia Bapak Hari Gani, lalu Wakil Ketua Umum DPP APRC Bapak Firman Budiman, dan juga Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk Bapak Stefanus Ridwan. Saya ingin ke Pak Firman. Kebutuhan rumah atau backlog ini masih besar sekali Pak. Berdasarkan catatan kami yang kami dapatkan dari Kementerian PUPR, sekitar 12,5 juta unit. Nah, bagaimana upaya pelaku industri untuk bisa memenuhi backlog ini Pak? Ya, sebenarnya backlog itu kan dari tahun ke tahun semakin kesini semakin meningkat. Ya, cuma permasalahannya adalah dari semua stakeholder dengan para pelaku usaha itu bisa berjalan paralel dan sinergis, dalam arti seperti ini. Dengan kondisi perizinan lalu pembiayaan dari perbankan itu sangat berperan penting di dalam mengurangi backlog rumah bagi masyarakat di Indonesia. Contohnya misalkan seperti perizinan yang seperti Pak Hari tadi sampaikan, bagaimana perizinan itu bisa mudah dengan adanya UU CK yang baru ini. Belum lagi terkait dengan masalah PBG, belum lagi kisruh terkait dengan PBG kolektif dengan PBG pecahan. Di dalam PP 16 itu sudah jelas tidak ada yang namanya PBG pecahan, tapi masih dikejar kita diperbankan dengan PBG pecahan. Nah, itu masalah perizinan. Nah, selanjutnya adalah masalah terkait dengan harga juga. Nah, harga ini bagaimana nantinya? Apakah terutama bagi para pengembang-pengembang di rumah subsidi atau untuk masyarakat berpenghasilan rendah, apakah harga itu bisa berjalan sinergi dengan kenaikan harga material? Dalam arti rumah subsidi ini memang sudah jelas sudah dipatok harganya. Dan mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Belum lagi kita harus bayar yang namanya bunga-bunga kredit. Bunga kredit yang berjalan terus mau nggak mau, seperti contohnya dari perusahaan saya sendiri, itu memang kita ngejar yang namanya realisasi rumah, realisasi akad kredit, gimana caranya supaya kita bisa bayar bunga kredit. Yang otomatis semakin hari itu semakin meningkat. Nah, itu terkait dengan perizinan, terkait dengan material, belum lagi peran serta pemerintah pusat terhadap dalam memberikan implementasi kebijakan-kebijakannya kepada pemerintahan daerah. Nah, itu yang sebenarnya terjadi bottleneck di situ. Nah, informasi dari pusat itu sudah selesai, tapi sebenarnya sosialisasi terhadap aturan-aturan di pemerintahan kabupaten kota itu masih terkendala. Seperti contohnya PKKPPR yang tadi disebut Pak Hari Gani, itu sebenarnya sudah berlaku sejak lama. Dan cuman baru sekarang ini sudah mulai diterapkan, dan memang itu kondisinya memang kita mulai bermigrasi dari perizinan lama ke perizinan baru. Itu kalau misalnya kita yang nggak move on itu agak-agak berat. Tapi malah mau ngomong kita harus dipaksa terus mengikuti itu, dan akhirnya kita bisa realisasi rumah yang cukup signifikan. Nah, dari sisi perbankan pun demikian. Jangan sampai terkait dengan persetujuan kredit konstruksi itu memang cukup sulit ya, terutama di dalam mitigasi resikonya. Yang jelas ini MBR, pangsa pasarnya sudah jelas, terus backlog juga cukup tinggi, pasti banyak dengan kondisi yang ada, banyak para calon debitur yang akan memesan rumah di sekitaran lokasinya. Gitu. Jika berbicara tentang rumah subsidi Pak Hari Gani, tadi Pak Hari menyebutkan 3 tahun harganya stuck Pak di situ-situ aja. Nah, per Februari ini kurang lebih akan naik 5%. Apakah 5% ini adalah angka ataupun nominal yang ataupun kisaran yang memang diharapkan bagi para pengembang Pak? Atau harusnya bisa lebih tinggi daripada ini Pak? Ya, terus terang kalau kita lihat inflasi segala macam ya Mbak ya, kita pernah bahas ini dengan Kementerian PUPR. Harapan kami kenaikannya jauh lebih tinggi dari itu. Terakhir, tahun lalu itu kita bicara di awal-awal tahun, itu sebenarnya sepertinya ada kesepakatan sekitar 7%. Tapi keputusan ini kan bukan di tangan Kementerian PUPR ya, keputusan harga ini di tangan Kementerian Keuangan. Nah, kelihatannya Kementerian Keuangan dengan pertimbangan macam-macam diputuskan adalah 5% naiknya. Ini ya bagi pengembang MBR tidak maksimal, tapi masih alhamdulillah ada kenaikan, ya kan? Ini Pak. Tidak maksimal, tapi ya daripada stuck bertahun-tahun begitu ya Pak karena ya? Selama ini banyak pengembang MBR jadinya satu berhenti berproduksi atau punya stok tidak dijual. Punya stok pun tidak dijual karena biaya produksinya lebih mahal daripada harga yang lama ini kan, yang harga yang belum naik ini.
mendingan saya tahan. Kecuali beberapa pengembang yang kepepet cash flow gitu ya, harus bayar hutang, ya bank, hutang macam-macam ya itu. Apabila bulat ya dia jual sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kewajibannya. Jual berapa unit dulu gitu misalnya begitu. Kalau Pak Firman sendiri bagaimana melihatnya Pak dengan adanya kenaikan 5% ini? Ya, Apakah senada bagaimana seirama dengan Pak Hari Gani 5% Kita lebih nggak ada baik pilihan, daripada Mbak. tidak sama sekali? ya, kita nggak ada pilihan. Nah, memang 5% kenaikannya daripada tidak sama sekali, gitu kan. Jadi sebenarnya seperti apa ya, telur sama ayam sebenarnya kita mau bagaimana dulu. Nah, kalau misalkan dari sisi para pengembang yang saya lihat, ada beberapa pengembang itu yang memang menahan kondisi-kondisi jualan rumahnya dengan catatan dia tidak ada yang namanya kredit di perbankan, seperti yang Pak Hari tadi sampaikan. Nah, cuman ada beberapa pengembang, dia otomatis mau nggak mau terus memproduksi supaya apa? Supaya kredit yang sudah dijalani sejak setahun yang lalu itu bisa selesai dengan segera, supaya bunga kredit yang selalu didebet setiap bulan itu tidak mengikis keuntungan yang ada, gitu. Jadi lebih baik saya untung kecil lah daripada tidak sama sekali. Lebih baik saya realisasi penjualan, gitu. Jadi mau nggak mau dengan kondisi naik 5%, ya mau nggak mau harus kami terima, gitu. Dan harapannya ke depannya ya bisa lebih baik lagi, hanya berharap seperti itu. Oke, Gitu. baik. Saya ingin membicarakan tentang prospektus di tahun 2023 Pak kepada Pak Stefanus Ridwan. Ini produk hunian seperti apa Pak? Kalau kita lihat dari 2022 pencarian terbesar baik dari beberapa platform ini masih di 1 miliar ke atas. Apakah di 2023 masih akan bergerak demikian atau mungkin akan ada pergeseran Pak ke harga-harga yang di bawah 1 miliar rupiah? Saya kira sekarang yang laku sekali untuk rumah landed ya, landed housing. Itu harga 700 juta sampai 1,5 juta itu saya kira laku keras. Kenapa? Sebab itu bukan investasi, tapi itu kebutuhan sih sebenarnya. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Jadi saya kira itu akan tetap seperti sekarang-sekarang ini akan laku keras. Dan di mana-mana saya lihat sukses itu. 700 sampai 1,5 miliar. Nah, apartemen juga saya kira begitu. Apartemen yang ada sekarang udah mulai itu antara 700-an sampai 1,5 miliar juga mereka lakunya kenceng ya. Cukup laku dan asal desainnya bagus ya, cara pembayarannya bagus. Jadi menurut saya di tahun 2003 ini akan bagus lah. Nah, MBR saya kira satu-satunya kalau menurut saya yang paling mengganjal itu harga. Harganya terlalu rendah sehingga risiko ruginya besar sekali di situ. Dan ini yang harus dinaikkan. Mungkin kalau bisa ya lebih dari 5%, tapi mungkin nanti pembayarannya lewat KPR bisa lebih panjang atau gimana. Nah, saya kira itu ada solusinya. Jangan kita mempertahankan harga yang rendah banget, tapi sulit untuk dikerjakan gitu. Gampang ruginya. Jadi saya kira itu penting sekali. Oke, kalau dari Pak Kuon sendiri kan sebenarnya banyak juga ya Pak kegiatan akuisisi mall dan segala macam itu, apalagi Pak plannya di tahun 2023? Saya kira banyak lah, kita mulai sekarang berkembang ke Batam, kita mulai ke Semarang. Saya kira kita juga harus berkembang lah. Jadi kita kebetulan perusahaan kami itu uang cashnya cukup lumayan lah. Sebab kita recurring income-nya 52%. Jadi 52% itu pasti itu stabil terus. Jadi tidak mengandalkan hasil penjualan pun kita tetap bisa bangun, itu aja. Kalau mall-mall yang sudah diakuisisi apakah akan dibangunkan apartemen juga Pak? Seperti tadi Bapak bilang maunya mixed use. Saya kira ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Saya kira nggak bisa juga nggak apa-apa. Nanti mungkin di dekat-dekat situ kita bikin juga kan bisa aja. Jadi menurut saya kita di Batam kita akan mix use. Semarang apalagi itu mungkin juga ada landed houses-nya, ada segala macam di situ. Bekasi udah kita lihat itu kan mix use juga. Jadi kemarin tower pertama udah habis. Kita sekarang mulai dengan minggu lalu dengan tower Bella yang baru. Jadi kita harapnya ternyata hari pertama juga lumayan laku. Dengan skema kredit yang luar biasa. Ternyata peminatnya banyak ya. Jadi yang penting adalah orang mampu beli nggak? Nah pertanyaan itu kan. Ya betul. Baik, ini dialog semakin menarik pemirsa CNBC Indonesia, namun kita harus jeda sejenak. Spesial program properti dan infrastruktur Outlook akan kembali sesaat lagi, tetaplah di CNBC Indonesia.